Halo guys, perkenalkan nama saya Uswatun Hasana dari program studi pendidikan bahasa Inggris di Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 18821500088 dengan dosen pengampu Pak Syaiful Milah MPD. Video ini saya buat untuk tugas ulangan tengah semester di mata kuliah perkembangan peserta didik. Oke, di sini saya akan membahas perkembangan proses dan keterampilan kognitif peserta didik. Oke, yang pertama itu definisi perkembangan proses dan keterampilan kognitif. Kognitif meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, keyakinan. Meskipun pembahasan kognitif begitu luas dan memiliki definisi yang beragam, secara sederhana kognitif dapat dikatakan sebagai kemampuan berpikir, penalaran, dan pengetahuan. Oke, yang kedua itu B. Yang B, karakteristik kemampuan proses dan keterampilan kognitif. Berikut ini beberapa konsep tentang kemampuan kognitif anak yang terkait perkembangan proses kognitifnya seperti 1. Persepsi adalah suatu proses penggunaan pengetahuan yang telah dimiliki untuk memperoleh dan menginterpretasi stimulus atau rangsangan yang diterima oleh sistem alat indera manusia. Yang kedua, memori atau ingatan adalah sistem kognitif manusia mempunyai fungsi menyimpan informasi atau pengetahuan. Lalu yang ketiga, atensi merupakan sebuah konsep multidimensional yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan ciri-ciri dan cara-cara merespon dalam sistem kognitif. Lalu yang C, komponen keterampilan kognitif. Terdapat beragam kecenderungan kemampuan keterampilan kognitif peserta didik, yakni yang pertama itu metakognisi atau metacognition adalah pengetahuan dan kesadaran tentang proses kognisi atau pengetahuan tentang pikiran dan cara kerja. Lalu yang kedua, strategi kognitif merupakan salah satu percakapan aspek kognitif yang penting dikuasai oleh seseorang peserta didik dalam belajar atau memecahkan masalah. Lalu yang ketiga, gaya kognitif adalah karakteristik individu dalam penggunaan fungsi kognitif atau berpikir, mengingat, memecahkan masalah, membuat keputusan, mengorganisasi, dan memproses informasi, dan seterusnya, yang bersifat konsisten dan berlangsung lama. Lalu yang keempat, pemikiran kritis merupakan kemampuan untuk berpikir secara logis, reflektif, dan produktif yang diaplikasikan dalam menilai situasi untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang baik. Lalu yang D, implikasi perkembangan proses dan keterampilan kognitif dalam pembelajaran. Berikut ini akan dikemukakan beberapa strategi yang dapat digunakan guru dalam membantu peserta didik mengembangkan proses-proses kognitifnya. Yang pertama, ajak peserta didik untuk memfokuskan perhatian dan meminimalkan gangguan. Lalu yang kedua, bantu peserta didik untuk membuat isyarat atau petunjuk sendiri atau memahami satu kalimat yang perlu mereka perhatikan. Lalu yang ketiga, gunakan media dan teknologi secara efektif sebagian dari pengajaran di kelas. Yang keempat, ubah lingkungan fisik dengan mengubah tata ruang, model tempat duduk, atau berpindah pada satu setting berbeda. Lalu yang kelima, hindari perilaku yang membingungkan dan dorong peserta didik untuk mengingat materi pembelajaran secara lebih mendalam. Lalu yang keenam, bantu peserta didik menata informasi yang akan dimasukkan ke dalam memori serta memahami dan mengombinasikan informasi. Lalu yang ketujuh, latih peserta didik menggunakan strategi mnemonik. Demikianlah penjelasan materi tentang perkembangan proses dan keterampilan kognitif peserta didik dari saya. Mohon dimaafkan bila ada kekurangan dalam penjelasan yang saya sampaikan. Thanks for watching this video.